Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam canggih dari kami. Bertemu kembali kita dalam materi tentang informatika. Materi kita selanjutnya yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang berpikir komputasional. Jadi kita akan berbicara atau membahas tentang apa itu berpikir komputasional. Kemudian dalam materi ini nanti terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pada bagian ini kita akan membagi menjadi dua subbagian lagi, yaitu subbagian pertama tentang algoritma dasar dan yang kedua tentang struktur data. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mencari tahu dulu apa itu berpikir komputasional. Oke. Berpikir komputasional itu tidak serta-merta tentang komputer atau yang mengerjakan komputer. Sebenarnya kita sudah bahkan sering melakukan itu semua dalam kehidupan sehari-hari, ya. Melalui berpikir komputasional atau kita singkat dengan BK, itu kita akan lebih berlatih untuk berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, ya, bukan berpikir seperti komputernya, karena komputer itu hanya sebagai alat atau mesin saja, ya. Kegiatan utama dalam BK atau berpikir komputasional ini adalah kita nanti akan menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, ya, solusi yang efisien, efektif dan optimal, sehingga solusinya itu bisa dijalankan oleh seluruh manusia atau siapapun dan dimanapun. Selain dijalankan oleh manusia, solusi yang kita buat tersebut juga mampu untuk diaplikasikan atau dijalankan oleh mesin. Ada 4 fondasi utama dalam kita berpikir komputasional, ya. Apa itu? Oke, yang pertama yaitu abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting, sehingga memudahkan fokus kepada solusi yang hendak kita capai. Itu. Jadi kita pertama harus membuat abstraksi. Yang kedua, fondasi yang kedua yaitu tentang algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik itu berpikir dengan melakukan langkah-langkah yang runtut atau terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Jika langkah yang runtut ini diberikan kepada komputer dalam bahasa pemrograman tertentu yang dipahami oleh komputer, maka kita dapat memerintahkan kepada komputer tersebut untuk mengerjakan langkah-langkah yang sudah kita susun tadi. Itu, ya. Nah, fondasi yang ketiga yaitu dekomposisi dan formulasi persoalan. Ya, apa itu dekomposisi? Itu memecahkan atau mendetailkan, ya, biasanya. Ya. Dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, ya. Kemudian serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Nah, persoalan yang sulit, apalagi besar, akan menjadi mudah jika diselesaikan sebagian-sebagian secara sistematis. Jadi
kalau ada suatu permasalahan besar, kita harus memecahnya ke dalam bagian-bagian tertentu. Kemudian kita melakukan solusi atau memecahkan masalah dari perbagian tersebut. Itu ya. Itu yang disebut dengan dekomposisi. Dan fondasi yang terakhir yaitu pengenalan pola persoalan. Kemudian generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lain yang sejenis. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan, kita bisa menggunakan pengalaman kita tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang lain yang sejenis, gitu ya. Itu kurang lebih 4 fondasi tentang berpikir komputasional. Nah, dalam berpikir komputasional ada 2 hal ya kan yang dibahas tadi. Yang pertama tentang algoritma, kaitannya dengan fondasi yang kedua, algoritma. Kemudian struktur data, kaitannya dengan bagaimana kita bisa menyimpan data-data tersebut ya, untuk diolah, dijadikan informasi untuk mencapai solusi ya. Algoritma dasar, apa itu algoritma? Algoritma dasar yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, dalam algoritma dasar itu yang kita bahas ada 2 hal, yaitu terkait dengan searching atau pencarian, yang kedua tentang sorting atau pengurutan. Nah, bagaimana kita bisa mencari data atau informasi, kemudian bagaimana kita bisa mengurutkan data atau mengurutkan informasi, gitu kan? Itu. Kita bahas yang pertama tentang sorting. Apa itu sorting? Ya. Sorting itu pencarian. Searching. Searching itu pencarian. Kalau sorting itu pengurutan. Apa yang dicari? Yang dicari adalah data, the thing, sesuatu. Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, ya, angka, atau bahkan konsep, atau juga informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Nah, itu ya. Ruang pencarian itu bisa juga berupa ruang fisik maupun ruang virtual. Gitu. Kemudian strategi pencarian atau penelusuran itu adalah penelusuran yang dilakukan secara sistematis, yaitu systematic searching, yang meliputi cara bagaimana menggunakan kata-kata yang sebagai kata kuncinya atau keyword, kemudian frase atau kumpulan katanya, kemudian subjek dokumen, menggunakan logika boolean atau boolean logic, serta fasilitas penelusuran lain yang tersedia pada masing-masing mesin pencari atau search engine ya. Karena kita bicara tentang informatika, maka proses pencariannya pun tidak jauh berbeda, tidak jauh dari kita menggunakan teknologi informasi, yaitu sebuah mesin pencarian. Kemudian di sini kita juga diajarkan untuk menggunakan teknik boolean atau boolean logic. Teknik boolean itu adalah teknik-teknik yang dia atau dalam matematika dikenal bilangan boolean itu hanya berisi 0 atau 1 atau true atau false. Kalau dalam bahasa komputer dikenal 0 atau 1. Bilangan 0 itu sebagai perwujudan dari false atau salah, 1 itu perwujudan dari true atau benar. Gitu ya. Oke. Kemudian macam atau teknik algoritma pencarian itu ada banyak, ya. Kalau di sini ada 2 cara, yaitu binary search dan ada linear search. Binary atau bilangan biner 0 1 atau hanya 2. Linear itu secara runtut gitu ya. Oke. Apa itu binary search? Teknik pencarian dengan binary search atau metode pencarian biner hanya bisa dilakukan jika datanya sudah terurut. Keunggulan dari proses binary search ini adalah sistem
pencariannya yang relatif lebih cepat dan efisien walaupun datanya itu banyak, ya, karena data yang dicari dari depan, tengah, dan belakang, gitu kan. Kemudian teknik yang digunakan adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu dengan metode ascending ataupun descending, diurutkan menaik atau diurutkan menurun. Ini contoh ilustrasinya seperti ini. Kita ada suatu list atau urutan data. Kita nanti akan mencari lokasi bilangan 10 dari daftar bilangan yang ada di atas ini, ya. Gitu. Ya. Syarat utamanya adalah apa? Dari list atau deretan ini harus sudah terurut. Sudah tersorting. Urutnya boleh urut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, terserah. Nah, jadi langkahnya yang utama adalah kita melakukan pengurutan data terlebih dahulu. Ya, ini data yang sudah terurut seperti ini, dari data awal ke menjadi data yang terurut. Kan? Nah, di sini mulai langkah pertama. Namanya juga binary search. Kita membagi dua list itu menjadi biner atau dua bagian. B itu dua, ya. Yaitu membagi baris data menjadi dua bagian, kemudian cek item pencarian berada di belahan yang mana, ya kan. Kemudian kalau ada di belahan yang ada itu dipilih, kalau yang tidak ada di belahan tertentu diabaikan, itu ya. Pada belahan yang tadi ada bilangan desim yang kita tuju tersebut, maka akan dilakukan pembagian lagi, dibagi menjadi dua lagi, ya. Pembagian duanya itu tidak jika itu berupa ganjil, urutan ganjil, maka bisa salah satunya adalah rumusnya adalah n dan n plus 1. Jadi tidak, kalau ada 3 blok bilangan bukan 1,5 kemudian 1,5, itu bukan, tapi pilih atau dibagi menjadi dua, yang satunya 1, yang satunya 2 blok, gitu ya. Ya. Kalau sudah dipilih menjadi dua lagi, maka cek lagi. Jadi bilangan yang kita cari itu ada di blok yang mana, kemudian pilih blok tersebut. Jika tidak ada di blok yang satunya, diabaikan, gitu ya. Nah, pada kasus yang kedua ini ada 3 blok, maka kita pilih bagi dua, satu blok sebelah kiri, satu blok sebelah kanan. Kita cek bilangan yang tadi dicari adalah bilangan 10 di blok yang mana. Di sini nggak ada, cari di blok sini, oh ada, gitu kan. Nah, pada saat kita mencari blok yang satunya ini, karena ini dibagi menjadi dua blok, satu blok, yang satu blok ini berisi 10, maka akan langsung ketemu, ya, item yang dicari ketemu di sini. Itu ilustrasinya seperti itu dengan menggunakan binary search. Ya. Teknik kedua pencarian yaitu dengan linear search. Linear search atau pencarian linear ini merupakan metode pencarian yang paling sederhana daripada lainnya, dengan cara membandingkan item yang dicari dengan setiap array atau urutan data yang ada. Ya. Misalnya nih, kita akan membagi nih, mencari bilangan ini. Kita akan mencari bilangan 6 itu ada di mana. Ya. Mencari bilangan 6 ada di mana. Indeksnya seperti ini nih. 01 indeks, dan ini datanya. Jadi data bilangan itu berbeda dengan indeks. Indeks itu semacam pengurutan dan selalu diawali dengan 0. Indeks bilangan pertama 2 itu adalah indeks ke 0. Indeks bilangan kedua 7 yaitu sama dengan indeks yang pertama. Begitu seterusnya, ya. Nah, 6 bilangan atau bilangan ke-6 ini akan dicari satu persatu. Kita tengok ada nggak di indeks bilangan pertama atau indeks ke-0. Oh, dia isinya 2 sama dengan 6 nggak? Enggak. Nanti dia lari ke indeks pertama. Terus dia nanti akan berjalan ke indeks berikutnya sampai akan ketemu. Oh, pada indeks keempat ini diketemukan nih 6 sama dengan 6. Oh iya, jawabannya benar. Maka pencarian selesai karena ketemu
bilangan 6 ini di indeks yang ke-4. Begitu ya. Itulah cara atau teknik dengan linear search. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan pencarian ini, coba kalian bisa sebutkan ya beberapa contoh kegiatan pencarian yang kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, beri contoh aja 2 misalnya. Kemudian kalian memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pencarian tersebut. Ya. Kalau kalian menggunakan internet, kalian deskripsikan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pencarian dari internet. Yang ketiga, temukan dan simpulkan beberapa strategi pencarian informasi dari internet. Tips dan triknya bagaimana ya? Misalnya kalian mencari film, mencari buku di internet itu supaya cepat ketemu bagaimana? Itu ya. Itu. Ini kaitannya dengan materi pertama tentang pencarian. Nah, yang kedua kaitannya dengan algoritma dasar. Materi algoritma dasar adalah pengurutan. Kalau tadi bagaimana kita mencari informasi, sekarang bagaimana kita mengurutkan informasi yang sudah kita dapat ya. Mengurutkan adalah proses merangkai benda atau apapun yang dapat dirangkai dalam urutan tertentu. Urut adalah teratur, yang satu setelah yang lain, itu ya. Jadi harus urut atau runtut. Nah, sama seperti halnya pencarian, sorting itu pun mempunyai beberapa teknik ya. Yang pertama kita kenal dengan insertion sort, yang kedua bubble sort, yang ketiga quick sort, yang keempat merge sort, dan yang kelima selection sort ya. Yang kita kupas pertama dulu, apa itu insertion sort? Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek dengan cara menyisipkan elemen satu per satu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen tersebut sehingga semua elemen menjadi list yang terurut. Itu ya. Yang kedua, ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya seperti ini ya. Terdapat sebuah deret bilangan seperti berikut ini, yaitu ada 2, ada 3, ada 7, 6, dan 5 yang direpresentasikan dengan menggunakan kartu di atas ya. Nah, kemudian tugas kita adalah mengurutkan bilangan tersebut secara menaik ya, dengan menggunakan algoritma insertion sort. Langkah pertama bagaimana? Langkah pertama yaitu tinjau bilangan kedua. Kita lihat bilangan kedua, bandingkan bilangan pertama dan kedua, yaitu bilangan pertama 2 dan bilangan kedua 3. Kita dapatkan 2 lebih kecil dari 3, maka urutan bilangan tersebut tetap karena tidak dibalik, dan urutannya yang diinginkan adalah urutan menaik ya, dari kecil ke besar. Langkah kedua, ini sudah bilangan pertama kedua sudah urut. Pada iterasi atau pengulangan selanjutnya kita mengambil bilangan ketiga yaitu 7 ya, 7. Lalu kita bandingkan dengan bilangan sebelumnya yaitu 3. Karena 3 lebih kecil dari 7, maka urutan tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada iterasi selanjutnya kita mengambil bilangan keempat yaitu 6 ya, bilangan keempat kan 6. Lalu bandingkan dengan bilangan sebelumnya. Kita peroleh
bahwa bilangan sebelumnya itu 7 lebih besar dari bilangan keempat tadi 6. Lalu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan menukarnya. Apabila bilangan tersebut lebih besar, ya kan? Bila bilangan sebelumnya lebih besar, maka kita tukar. Ya. Pertama kita akan membandingkan 6 dan 7. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Karena iya, kita akan menukar 6 dengan 7. Lalu kita akan bandingkan lagi dengan bilangan sebelumnya, yaitu 3. Apakah 6 apabila 6 lebih kecil dari 3, maka kita tukar. Karena 6 tidak lebih kecil dari 3, maka 6 sudah berada pada posisi yang benar, yaitu sebelum 7 dan setelah 3. Itu ya, itu ditukar. Nah, pada iterasi selanjutnya, langkah selanjutnya kita mengambil bilangan kelima, yaitu 5. Diperoleh bahwa 7 lebih dari 5. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah kita akan membandingkan dengan bilangan-bilangan sebelumnya, lalu menukarnya apabila bilangan tersebut lebih besar. Ya, yang pertama, kita membandingkan 5 dengan 6. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Karena iya, maka kita tukarkan 5 dengan 6. Setelah itu kita akan mengecek dengan bilangan sebelumnya. Ya. Kita akan mengecek dengan bilangan sebelumnya, yaitu 3. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Karena jawabannya tidak. Ya. Maka 5 sudah ada posisi yang seharusnya, tidak perlu dibalik lagi, yaitu setelah 3 dan sebelum 6. Nah, terjadi lagi proses penyisipan kartu 5 di antara 3 dan 6, gitu ya. Seperti itu. Di situ. Nah, di sini tadi kita bicara tentang iterasi. Ya, apa itu iterasi? Jadi kalau dalam proses algoritma pengurutan dan itu ada istilah iterasi dan rekursi. Ya, ada istilah iterasi dan rekursi. Iterasi itu merupakan perulangan yang merupakan proses perulangan terhadap sekelompok instruksi di mana perulangan tersebut akan berhenti jika batasan syarat sudah tidak terpenuhi. Ya, itu iterasi. Sedangkan rekursi adalah proses pengulangan sesuatu dengan cara kesamaan diri, ya, membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri, kesamaan diri. Sebagai contoh, saat dua cermin berada paralel antara satu dengan yang lain, gambar yang tertangkap adalah suatu bentuk rekursi tak terbatas, gitu, karena akan mencerminkan gambarnya dirinya sendiri, gitu kan. Istilah ini memiliki makna beragam tergantung kepada ragam disiplin mulai dari linguistik sampai logika. Intinya kalau rekursi itu menyamakan dirinya sendiri dengan dirinya juga, apa yang ada di dirinya dengan nilai barunya yang dipunyai dirinya sendiri. Kalau iterasi itu menyamakan dirinya dengan orang lain atau benda lain, hal lain, gitu ya. Itu konsepnya seperti itu. Kemudian melakukan perulangan. Oke, tadi materi yang pertama kaitannya dengan sorting, tentang insertion sort. Yang kedua adalah bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi, ya, tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya yang pertama, bandingkan nilai data ke 1 dengan nilai data kedua, atau nilai data ke n dengan nilai data ke n plus 1. Langkah kedua, jika data ke 1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya, gitu kan. Yang ketiga, kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data berikutnya atau data ketiga, gitu ya. 4, lakukan langkah nomor 2 hingga data terakhir atau selesai. Nih, ilustrasinya bagaimana? Ilustrasinya seperti ini. Kita akan merumuskan sebuah deret angka 5142 mulai dari urutan yang terkecil. Langkah-langkahnya bagaimana?
Langkah pertama, membandingkan angka pertama yaitu angka 5 dengan angka kedua yaitu angka 1. Dikarenakan angka 5 lebih besar dari angka 1, maka tukar posisi. Langkah berikutnya adalah membandingkan angka kedua setelah ditukar tersebut. Angka keduanya sekarang menjadi 5. Ya, urutannya karena 1 5. Angka 5 tersebut dengan angka berikutnya. Angka berikutnya itu 4. Dan ternyata angka kedua lebih besar dari angka ketiga. Maka kita lakukan tukar posisi. Hal ini dilakukan terus sampai posisi angka terakhir, ya kan? 5 1 oh lebih besar, ditukar. Kemudian 5 4 oh lebih besar, ditukar lagi. 5 bandingkan 2 oh lebih besar lagi, ditukar. Sehingga pada langkah pertama tersebut terbentuklah bilangan 1 4 2 5 dari bilangan awalnya 5 1 4 2. Oke, langkah kedua itu melakukan perulangan lagi, yaitu 4, bilangan 4 itu kita bandingkan dengan bilangan 2. Jika lebih besar maka tukar. Kemudian lakukan lagi bilangan 4 kita bandingkan dengan bilangan kelima berikutnya. Karena nilai 4 lebih kecil dari bilangan 5, maka tidak dilakukan pertukaran. Kemudian kita cek lagi 1 2, karena sudah 1 lebih kecil dari 2 tidak ada pertukaran. 2 4, karena 2 4 ini 2 lebih kecil dari 4 tidak ada pertukaran. 4 5, karena 4 dan 5 ini 4 ini lebih kecil dari 5 tidak ada pertukaran. Maka karena di sini sudah terurut dari kecil ke besar, pada proses ini telah selesai. Itu ya. Itu tentang teknik bubble sort. Yang ketiga tentang quick sort. Quick sort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. Sehingga metode ini disebut juga dengan nama partition exchange sort. Gitu ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Pertama, pilih satu elemen secara acak sebagai pivot, sebagai acuan. Kemudian pindahkan semua elemen ya, yang kecil, yang lebih kecil ke sebelah kiri pivot, dan semua elemen yang lebih besar ke sebelah kanan pivot. Ya, elemen yang nilainya sama persis disimpan di salah satunya. Kan? Yang langkah ketiga, lakukan sort secara rekursif terhadap sub array sebelah kiri dan sebelah kanan pivot. Itu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nih. Kita punya sebuah list 94271015. Nah, kita akan mengurutkan angka-angka di atas. Ya. Kita pilih pivotnya 7. Kita belah jadi 2, pivotnya 7. Langkah pertama adalah tentukan pivotnya. Dalam hal ini adalah memilih 7. Ya. Kemudian buatlah partisi. Buat masing-masing angka sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri jika lebih kecil dari pivot, sebelah kanan jika lebih besar dari pivot. Jika ada angka yang sama, kita pilih atau taruh di salah satunya saja. Gitu. Seperti itu. Kita pilih bilangan pertama. Angka pertama lebih kecil dari pivot, maka akan diletakkan di sebelah kiri. Dan jika angka pertama itu lebih besar dari pivot, maka akan diletakkan di sebelah kanan. Pivotnya 7, angka pertamanya 9. 7 lebih besar dari pivot, maka kita letakkan di sebelah kanan. Itu ya. Nah, kemudian kita pilih bilangan kedua 4. 4 kita bandingkan dengan pivot 7. Karena 4 itu lebih kecil dari 7, maka kita kita letakkan di sebelah kiri pivot. Gitu ya.
Terus bilangan 2 lebih kecil dari pivot ya, bilangan pivot 7 kita taruh di sebelah kiri ya kan. Kemudian 10 lebih besar dari pivot, kita taruh di sebelah kanan. Bilangan berikutnya 1 lebih kecil dari pivot, kita taruh di sebelah kiri. Kemudian 5 lebih kecil dari pivot, kita taruh di sebelah kiri juga. Itu. Nah, di sini sudah terjadi deretan baru, sebelah kiri pivot dan sebelah kanan pivot. Nah, setelah itu masuk ke dalam partisi baru. Sampai di sini proses belum selesai ya. Kita partisi baru, tentukan pivot untuk masing-masing partisi tadi ya, setelah angka 7 dan sebelum angka 7. Nah, kita bandingkan. Misalnya ini pivotnya kita pilih pertama 4 deh ya, angka 4 kita jadikan pivot. Bandingkan untuk pivot pertama angka 2 ya kan. 2 itu apakah lebih besar dari pivot? Oh tidak, lebih kecil, maka kita taruh di sisi kanan pivot 4 ya kan. Kemudian pivot yang di grup kedua itu adalah 10 ya, tadi 10. Kalau yang grup yang pertama 4. Kita cek lagi nih, angka di grup pertama 1 lebih kecil dari 4, betul, jadi kita taruh sebelah kiri ya. Angka berikutnya 5 kita cek dengan angka pivot, 5 lebih besar dari 4, betul, kita taruh sebelah kanan. Nah, kita dapat urutan baru lagi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 itu ya. Nah, sampai di sini kita pada langkah kedua ini sepertinya sebenarnya untuk pivot partisi kedua dan hasil akhir dari quick sort ini adalah ini ya, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10. Nah, di pivot kedua itu kenapa tidak ada perubahan? Karena bilangannya di sini kita ambil pivotnya 10 dan sudah terurut, jadi hasil akhirnya seperti ini begitu. Kemudian cara teknik yang keempat yaitu merge sort. Algoritma merge sort itu sangat cepat dan dapat digunakan untuk mengurutkan array atau larik dalam ukuran yang besar dengan time complexity O atau n log n itu ya. Rumusnya seperti itu. Kemudian merge sort merupakan algoritma divide and conquer. Algoritma merge sort itu membagi array input menjadi 2 bagian secara terus-menerus, yaitu rekursif. Kemudian memanggil fungsi dirinya sendiri untuk membagi array menjadi 2 bagian sehingga didapat array berisi 1 elemen. Berikutnya, 2 bagian array tersebut diurutkan dan digabungkan secara bersamaan sehingga membentuk satu array yang lebih atau telah terurut. Nah, visualisasinya seperti ini. Ini ya. Nih, ilustrasinya seperti ini. Ada bilangan urutan larik bilangan 38, 27, 43, 39, 82, 10. Kemudian dibagi menjadi 2. Di sini 327, 43 ini pun, kemudian 983 ini bagi 2 lagi. Itu 98, kemudian di sini ada 10, di sini bagi 2. 38 dan 27 ini juga bagi 432. Kemudian ini digabungkan lagi ya, dibagi 2 lagi menjadi berurut seperti ini. Kemudian digabungkan, yang lebih kecil di sebelah kanan, yang lebih besar di sebelah kiri. Kemudian ini pun sama, digabungkan lagi, sebelah kiri kecil lebih kiri, besar kanan. Digabungkan lagi,
yang lebih kecil sebelah kiri, ya, lebih besar sebelah kanan, digabungkan terus sampai akhirnya terurut seperti ini, ya. Ilustrasi seperti itu. Warna merah, ya, di algoritma warna merah itu algoritma merge sort, terus membagi array menjadi dua bagian. Dari sini warga dibagi menjadi dua terus. Ilustrasi abu-abu, warna abu-abu itu algoritma telah selesai membagi array menjadi dua, ini yang tengah ini, dan didapat array berisi satu elemen yang tidak bisa dibagi lagi, ya. Kemudian yang warna hijau ini algoritma mulai membandingkan elemen dari kedua bagian array untuk diurutkan dan digabungkan seperti itu, ya. Dan algoritma yang terakhir untuk sorting itu adalah selection sort. Selection sort merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai data terkecil dimulai dari data diposisikan 0 hingga di posisi n-1, ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, untuk algoritma selection sort ini, cari bilangan terkecil yang ada pada bagian belum terurut. Yang kedua, tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama bagian belum terurut, lalu masukkan ke bagian terurut. Langkah terakhirnya adalah ulangi langkah 1 dan kedua tadi, ya, sampai bagian yang belum terurut habis. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini adalah bilangan belum terurut. Tugasnya adalah cari bilangan terkecil di bagian belum terurut. Kemudian di sini kita menemukan 2, ya, sebagai bilangan yang terkecil. Ya, langkah selanjutnya, tukar bilangan 2 dengan bilangan pertama bagian yang belum terurut tersebut, kemudian geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan sehingga 2 menjadi bagian yang sudah terurut. Dalam ilustrasi ini, angka yang dicetak tebal menunjukkan bilangan yang sudah terurut. Ini kan, ini pertama, ini kedua. Angka 2 ini sudah terurut yang sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya adalah cari bilangan terkecil di bagian belum terurut. Karena 2 sudah terurut, maka 2 diabaikan. Cari bilangan terkecil lainnya. Ditemukan angka 3 sebagai bilangan terkecil di deretan yang belum terurut tadi. Tukar bilangan 3 dengan bilangan pertama bagian belum terurut. Geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan sehingga 3 menjadi bagian yang sudah terurut. Ini, ya. Jadi 2 dan 3 di sebelah kanan ini sudah terurut. Kemudian langkah ketiga, cari bilangan terkecil di bagian belum terurut, nah, yaitu di 765 ini sebelah kiri, ya. Ditemukan angka 5 sebagai bilangan terkecil. Tukar bilangan 5 dengan bilangan pertama bagian belum terurut. Nanti bilangan 5 itu akan menukar bilangan 7. Dan geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan sehingga 5 menjadi bagian yang sudah terurut. Di sini, ya, angka 5 ini sudah digeser pada bilangan yang sudah terurut. Kemudian cari bilangan terkecil bagian yang belum terurut, ditemukan angka 6. Yang belum terurut kan 67. Nah, bilangan terkecil 6. Tukar bilangan 6 dengan bilangan pertama bagian belum terurut di bagian akhir. Karena data tinggal 2 setelah proses penukaran, algoritma telah selesai dilaksanakan, gitu kan. Itu 6 ini sudah ditukar karena posisinya masih tetap sama, nggak masalah. Kemudian digeser 6 bilangan yang terurut ke 6 terakhir,
dan karena hanya ada sisa satu bilangan 7, maka selesai. Begitu ilustrasinya ya. Kita bisa menggunakan beberapa teknik sorting ini untuk menyusun data yang telah kita temukan. Itu. Nah, materi yang pertama kaitannya dengan berpikir komputasional terkait dengan algoritma dasar sudah kita bahas. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang struktur data, ya, struktur data. Mungkin untuk submateri berpikir komputasional bagian 1 di sesi 1 ini kita cukupkan. Kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang struktur data di video setelah ini. Salam canggih.